Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, kita semua hari ini menikmati segala berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah jaga kita dalam tidur malam, dan kini di pagi hari ini Dia kembali mengajak kita semua untuk mengisi hari yang sudah Tuhan berikan. Karena itu, sebelum kita beraktivitas dan menjalankan semua tanggung jawab kita, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak untuk kita mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami semua ingin kembali mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami melakukannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan 8. Penekanannya pada ayatnya yang ke-7. Yang berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kasih menyempurnakan tujuan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Penulis surat Petrus yang pertama ini mau mengajak jemaat Kristen mula-mula untuk memfokuskan diri dalam hal melakukan segala perbuatan yang baik. Penulis mengajak jemaat Kristen mula-mula yang pada waktu itu berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan juga berbagai macam cobaan. Tetapi mereka harus bisa tenang dalam menghadapi semua itu. Karena setiap kali fitnahan, setiap kali cobaan datang, bisa saja membuat seseorang bisa emosi. Kalau dia tidak tenang menghadapi semua itu, maka dengan mudah dia menimbulkan kemarahan. Dan kalau sudah marah akan melakukan segala sesuatu yang bentuknya pasti ingin melakukan hal seperti itu untuk membela diri, yaitu melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal ini, penulis surat Petrus yang pertama ini selalu mengajak jemaat supaya mereka semua harus menampilkan perbedaan, harus menampilkan perbuatan yang memang berbeda dengan orang-orang yang lain, yang mudah sekali dipicu dengan kemarahan emosional, dan ingin membalas apa yang pernah dirasakan oleh mereka. Tetapi jemaat Kristen harus belajar dari Yesus. Harus melihat keteladanan Yesus yang sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dihina, bahkan disalib pun, dia tidak pernah untuk mengutuk satu orang pun yang pernah menyakiti Yesus. Tapi justru Yesus di atas kayu salib pun dia justru berdoa bagi mereka. Nah, tindakan atau perilaku seperti ini kemudian penulis 1 Petrus ini mau mengajak jemaat Kristen berperilaku seperti itu. Memang tidak mudah. Karena itu kalimat tadi mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kata menguasai diri itu berarti supaya jemaat benar-benar fokus dalam penantian kedatangan Tuhan. Jadi mereka pun tidak lalu kemudian untuk mengatakan membela diri, lalu membalas semuanya. Dan tindakan itu selalu orang mengatakan itu pembenaran. Lalu kita mau katakan di dalam iman kepada Kristus, kita melakukan hal-hal yang benar. Kita tidak mau cari pembenaran, tapi kita mau melakukan hal-hal yang benar seturut dengan perintah Yesus Kristus. Karena itu, penulis 1 Petrus ini ingin mengatakan, waktunya sudah dekat, kalimatnya begitu. Nah, kita pun tidak tahu
kapan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi tekanan-tekanan yang dihadapi itu, Petrus ingin katakan, pandanglah kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu biarlah mereka masing-masing menguasai diri. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Lalu dengan fokus doa itu, mereka pun akan menenangkan diri mereka supaya Tuhan memberi mereka hikmat. Dan mereka melakukan hal yang baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita melihat konteks masa lalu jemaat mula-mula, lalu kita coba mengaca diri kita dengan situasi yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Apakah kita bisa seperti mereka yang senantiasa dinasehati oleh Rasul Petrus supaya jangan sampai mereka kehilangan akal dan tidak mampu menguasai diri, lalu mereka masuk dalam luapan emosional. Nah, kita yang hidup sekarang ini, apakah kita tidak akan mengalami tekanan? Masih saja kita mendengar di beberapa tempat, beberapa waktu yang lalu banyak sekali orang rame-rame berbondong-bondong, lalu kemudian merusak sarana-sarana ibadah. Lalu reaksi kita apa? Itu yang selalu kita diajarkan, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu Rasul Petrus dalam tulisan mengatakan, saatnya sudah dekat. Mari kita pandang kedatangan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi setiap kita memandang kedatangan Kristus, maka kita diajak untuk kita bisa menguasai diri kita. Sehingga segala informasi, segala isu-isu yang bisa menimbulkan emosional, kita justru melihat, memandang Yesus yang penuh kasih. Di mana waktunya pun akan datang ketika Dia melihat kita sebagai orang-orang yang dipercayakan menghadirkan damai sejahtera, sehingga kita berbeda dengan orang lain. Dan disitulah kata Rasul Petrus, dengan menguasai diri kita, kita pun dikatakan tadi, dengan menguasai diri kita, kita waspada. Dan karena itu kita selalu berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam konteks seperti ini kita hidup di tengah-tengah kepelbagaian. Bangsa yang diberkati, bangsa yang punya keberagaman. Agama, budaya, bahasa. Kita dikaruniai bumi yang indah. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk terus fokus menghadirkan damai sejahtera. Kita menguasai diri kita supaya jangan terpengaruh dengan segala isu yang bisa mengakibatkan kita sendiri larut dalam perilaku tindakan kejahatan. Mari saudaraku, kita benahi hidup kita. Mari kita pun melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kuasailah dirimu dan waspadalah, agar kita semua bisa menaikkan doa kita kepada Bapa di surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu, GPIB, Jemaat Pancaran Kasih Depok, yang ada di 13 sektor pelayanan. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus untuk sektor Karmel. Tuhan memberkati keluarga Bapak Maruli Tua Sinambela, keluarga Ibu Mirah Maria Firdiana Tolang, keluarga Bapak Moses Tolang, keluarga Bapak Murlianto Makarius, keluarga Bapak Otnil Nunumete, dan keluarga Bapak Rahmat Hutapea. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nasaret, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke, Opung Sahat Nainggol. Kami berdoa juga untuk Ibu Surta Panjaitan, sektor Muria. Kami berdoa juga untuk Opa. Kami berdoa juga untuk anak Clavinova de Pretes yang sakit di rumah sektor Yerusalem. Bapa Sorgawi, Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah.
Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Ari Widiatmoko, keluarga Bapak John Benson Harder Sitorus, dan keluarga Bapak Luluk Priyanto. Tuhan memberkati akan keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Redsi Ferdinand Hanan, Ibu Monica Lydia Lisanti, Ibu Yuliana, Saudara Gilbert de Fretes, Saudari Yuliana Prasentiani Laoli, Papa Enos Paulus Refra, anak Audrey Yoselin Bernard, dan Bapak Hotman Martua Sihombing. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati segala tugas pelayanan kami bersama, keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan berkati semuanya dalam tugas panggilan dan juga keluarga mereka. Vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan memberkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu baik pribadi maupun keluarga. Kami pertaruhkan semuanya ya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.